Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan pertambangan merupakan kegiatan usaha yang kompleks dan sangat rumit, syarat risiko, dan merupakan kegiatan usaha jangka panjang yang melibatkan teknologi tinggi. Selain itu, kegiatan pertambangan mempunyai daya ubah lingkungan yang besar, yaitu merubah topografi dan morfologi, lahan menjadi tanah gundul, serta merubah struktur tanah dan pola drainase yang menyebabkan degradasi lahan. Kerusakan lingkungan diakibatkan kurangnya perhatian terhadap lingkungan dalam melakukan kegiatan penambangan dan banyaknya permasalahan pertambangan batu bara yang berkaitan dengan lingkungan kita dapat mengambil pelajaran bahwa akankah bumi tempat kita berpijak akan dibiarkan hancur. Bagaimana peran pemerintah dalam mengatur kebijakan pertambangan agar terjadi keseimbangan antara kepentingan perekonomian dan industri dengan tetap menjaga alam lingkungan sekitarnya agar tidak rusak. Apakah kegiatan pertambangan yang dilaksanakan oleh pihak terkait masih dianggap kurang baik? Ataukah pihak yang memiliki wewenang untuk mengawasi, tidak melihat, tidak melawan, dan tidak melaporkan? Kegiatan pertambangan di Indonesia dianggap seperti uang logam yang memiliki dua sisi yang saling berlawanan. Sisi pertama, industri pertambangan berperan dalam menghasilkan bagian yang cukup besar dari penerimaan devisa negara dan berfungsi sebagai sumber kemakmuran dan digunakan untuk kegiatan pembangunan. Sementara sisi kedua, sebagai sumber kesengsaraan karena merusak seluruh apa yang ada di lingkungan aktivitasnya, kerusakan morfologi, topografi, tanah, vegetasi, iklim, dan hidrologi mengakibatkan tata air terganggu, erosi, banjir, pendangkalan aliran sungai, peningkatan suhu udara, dan lain-lain. Keterkaitan dengan kegiatan pertambangan dan kerusakan lingkungan, kami telah melakukan penelitian dengan 26 judul penelitian yang telah terpublikasi, baik jurnal internasional bereputasi maupun jurnal nasional terakreditasi dan jurnal nasional. Akibat kegiatan penambangan, base flow menurun 48%, sedangkan pasca reklamasi hanya meningkat 1,4%. Sementara direct runoff meningkat 20,6%, sedangkan reklamasi hanya mampu menurunkan 3,8%. Penurunan permukaan tanah yang diakumulasikan dalam satuan waktu 10 tahun sebesar 275,6 mm per 10 tahun, sedangkan yang diperkenankan hanya 120 mm per 10 tahun. Peningkatan sedimen saat dilakukan penambangan mencapai 64,5% dan setelah dilakukan reklamasi mengalami penurunan 17,6%. Area tambang mengalami degradasi lahan dengan prediksi laju erosi tanah sebesar 896,4 ton per tahun. Dengan kategori sangat berat, laju sedimen yang dihasilkan sebesar 121.996 ton per tahun. Serta kategori tingkat kritisan lahan yang kritis sampai sangat kritis sebesar 48,4%. Pertaruhan dan keseriusan pemerintah dalam program transisi energi akan ditunggu penerapannya di pembangunan ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur yang sedang dibangun saat ini. Akankah membuktikan IKN sebagai smart city pertama yang dibangun di negara ini dan akan menjadi titik balik transisi energi ramah lingkungan seperti yang diharapkan, sehingga mengubah paradigma bahwa pertambangan yang selama ini menjadi primadona Kalimantan Timur sebagai penghasil devisa namun jangka panjangnya merusak lingkungan segera diakhiri demi menyelamatkan lingkungan. Sebagai kesimpulan bahwa lahan yang sudah terbuka tidak akan pernah stabil atau mendekati kondisi awalnya sekalipun telah direvegetasi, sehingga lahan tetap terdegradasi dan kondisi tata air tetap memburuk. Demikian, terima kasih.